Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yohanes menjadi saksi kekudusan Tuhan. Yohanes mencoba untuk membangkitkan rasa dosa dan perlunya pertobatan. Dia berbicara dengan jelas dan tidak takut pada siapapun. Terkadang suara Tuhan dalam hati nurani kita bisa membuat kita gelisah, seperti suara Yohanes pada Herodes. Namun pengingat yang jelas tentang apa yang benar dan salah adalah tindakan belas kasihan dari Tuhan. Dia memberi kita kesempatan untuk bangkit dari kelesuan kita dan menyadari bahwa jiwa abadi kita dipertaruhkan. Saudara-saudari, kita haruslah berterima kasih kepada Tuhan ketika hati nurani kita mengingatkan kita tentang hal-hal yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Tidak ada salahnya mengadakan perayaan dalam hidup kita dalam saat-saat gembira dan santai. Kehidupan seorang Kristen kaya akan saat-saat bahagia. Namun seperti yang terjadi pada pesta ulang tahun Herodes, terdapat bahaya mencari hiburan dan relaksasi dalam aktivitas atau hiburan yang dapat dengan mudah memanipulasi nafsu kita, melemahkan moral kita, dan berseberangan dengan Tuhan. Jika kita tidak dapat memilih hiburan kita dengan bijak, kita dapat membuang kekayaan warisan rohani kita demi kesenangan yang murahan. Herodes berakhir sebagai pembunuh daripada raja yang baik. Gairah sensualitas dan rasa hormat manusia yang tak terkendali membuatnya menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan daripada melindungi. Saudara-saudari, kita haruslah ingat di saat-saat refreshing pun, atau istilah gaul di zaman ini, healing, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengembangkan identitas Kristiani kita. Ketika Herodes mendengar tentang Yesus, hati nuraninya menusuknya. Herodes tahu bahwa dirinya telah membunuh abdi Allah. Kehadiran Kristus adalah anugerah yang ditawarkan Bapa kepada Herodes agar dia dapat bertobat. Sayangnya anugerah itu tidak dimanfaatkan Herodes, sama seperti dia tidak memanfaatkan kehadiran Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sendiri,
Berapa kali Bapa harus mengingatkan kita akan panggilan kita untuk kekudusan? Apakah kita menyadari betapa besar belas kasihan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati